Saudara dan saudari yang saya kasihi, di berbagai tempat, di berbagai benua, di berbagai belahan dunia, sesungguhnya ada atau pernah ada tradisi spiritual yang agung. Tetapi harus kita akui bersama pada saat ini, berbagai tradisi spiritual yang agung itu mengalami nasib yang mirip ya, atau bahkan sama. Termasuk diantaranya adalah apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ya. Tao adalah ajaran atau tradisi spiritual yang agung dari daratan Cina. Nah, tetapi mirip dengan berbagai ajaran-ajaran spiritual lainnya yang kuno di bumi ini, ajaran ini juga tidak lagi dipahami secara esensial, apalagi utuh. Banyak disalahpahami, tersisa hanya sebagai sebuah lembaga ataupun sebagai sekumpulan ritus yang kehilangan api dari esensi ajaran itu sendiri ya. Dan ya, persis seperti inilah yang kita ketahui juga terjadi pada banyak ajaran-ajaran spiritual lainnya, termasuk Zarathustra, Druid, dan yang lain-lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mulai bersentuhan dengan energi Tao secara langsung itu pada tahun 2019 pertengahan, ketika saya dapat kesempatan untuk berkunjung ke Hong Kong, baik ke pulau Hong Kongnya maupun ke bagian Hong Kong yang menjadi bagian dari daratan Cina. Ya. Saya belum sempat untuk masuk ke Cina, mungkin suatu saat, tetapi lewat perjumpaan saya dengan tradisi Tiongkok yang ada jejaknya di Hong Kong, itulah kemudian saya bisa mulai mengenali secara otentik apa itu Tao. Ya. Nah, berangkat dari situ kemudian lewat laku hening, ya selalu ada momentum untuk terhubung dengan para jiwa ilahi yang menjadi sumber dari ajaran ini. Dan lewat keterhubungan dengan para jiwa ilahi itu, maka secara bertahap berbagai pokok atau berbagai ajaran esensial dari Tao ini kemudian bisa saya mengerti, dan inilah yang hendak saya bagikan kepada Anda semua. Tangan saya belum pulih betul, tapi hari ini saya senang sekali karena bisa ngemut jempol. Nggak bisa tadinya. Jadi buat teman-teman yang masih punya tangan yang waras, bersyukurlah ya. Karena kalau Anda tangannya sakit ya nggak bisa melakukan apa yang secara lumrah kita bisa lakukan. Nah, buat saya aja hari ini saya bisa begini, senang banget. Tadinya nggak bisa begini. Oke, jadi apa itu Tao? Saudara dan saudari yang saya kasihi, mari kita sama-sama membahasnya. Jadi Tao ini satu kata yang bisa didekati dengan banyak cara. Dia adalah satu kata yang punya banyak arti. Ya. Arti yang pertama, kata Tao ini merujuk atau merepresentasikan sebuah ajaran spiritual yang biasanya dikaitkan dengan keberadaan Lao Tzu yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Jadi sederhananya adalah bahwa Tao merupakan ajaran yang dibawa oleh Lao Tzu, yang dia hidup di Cina bagian timur. Ya. Baik, tetapi makna Tao tidak hanya itu. Kata Tao juga merepresentasikan keberadaan yang itu menjadi sumber dari ajaran Tao itu sendiri. Kalau menggunakan bahasa Inggris itu, kata Tao ini merujuk kepada impersonal divine existence. Impersonal
divine reality. Jadi satu kenyataan ilahi yang impersonal. Jadi Tao tidak menuju kepada satu sosok gitu ya. Tapi ini mirip dengan kalau kita coba memahami apa itu Druid, apa itu Ahura Mazda. Jadi kita harus membongkar pikiran kita tentang adanya sosok. Kita memahami betul ini sebagai sebuah keberadaan, sebagai sebuah eksistensi, tapi tidak personal, impersonal. Ya. Jadi dia gimana membahasakannya dengan bahasa manusiawi ya. Pokoknya ini keberadaan yang meliputi berbagai ruang waktu, bahkan meliputi dimensi gitu loh. Bukan satu sosok yang terikat dengan satu koordinat ruang dan waktu. Bukan satu sosok yang hanya ada di satu dimensi. Nah, secara lugas kemudian dibahasakan pula bahwa Tao ini adalah kekuatan ilahi yang itu berkaitan dengan penggerakan dari jagat raya ini. Ya, jadi supaya teman-teman kemudian punya gambaran, kita perbandingkan dengan Druid atau dengan Ahura Mazda. Saya pernah menjelaskan ya berdasarkan apa yang saya temukan. Kalau Druid itu adalah kekuatan ilahi yang terkait dengan penciptaan yang paling murni. Gambarannya bagaimana? Jadi kalau kita melihat ada benih yang dia tumbuh, nah kekuatan yang menumbuhkan itulah Druid. Ya. Nah kalau Tao, gampangannya begini. Kita akan hidup dengan udara. Udara ini bisa bergerak sehingga kita kenali sebagai angin. Nah, kekuatan yang menggerakkan angin inilah yang disebut sebagai Tao. Lebih jauh, bumi kita ini selain dia berotasi, dia juga mengitari matahari. Nah, semua planet yang menjadi bagian dari tata surya itu juga mengitari matahari di orbitnya masing-masing. Kekuatan ilahi yang menggerakkan semua ini itulah Tao, yang menggerakkan semuanya sehingga semuanya itu bergerak dalam ritme tertentu, di dalam harmoni tertentu. Nah, lalu bagaimana kita menyadari keberadaan Tao di tubuh kita sendiri? Sebetulnya sederhana ya. Nafas itu bisa jalan sendiri, bisa kita atur-atur. Kalau kita lagi nggak inget nafas jalan sendiri. Paru-paru terhubung dengan tenggorokan, jantung, dan semuanya bergerak sendiri dalam sebuah ritme yang harmoni. Nah, maka kekuatan yang menggerakkan itulah yang kita kenali sebagai Tao. Sama saja ya. Kalau makan kan memang ada inisiatif kita. Tapi ketika makanan sudah masuk ke dalam tubuh, sudah melewati kerongkongan, dia sudah sampai di lambung, nanti ada usus dengan segala jenisnya bekerja, itu sudah di luar kendali kita. Kekuatan yang menggerakkan itulah yang kita kenali sebagai Tao. Ya. Nah, kata kunci dari Tao adalah gerak, ritmik, harmoni. Maka nanti salah satu ajaran yang terkait dengan Tao adalah Tai Chi. Bagaimana kita melakukan sebuah laku meditasi dinamik, melakukan pergerakan yang sangat ritmik, membuat diri kita menjadi harmoni dengan gerak alam semesta. Itu Tai Chi ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya esensi ajaran Tao adalah tentang bagaimana kita bisa menyadari eksistensi Tao ini, kemudian hidup, berpikir, berkata, bertindak selaras dengan harmoni yang menjadi karakter dasar dari Tao. Bagaimana kita bergerak sebagai sebuah keberadaan mengikuti gerak semesta itu sendiri.
tidak mengikuti ego kita. Nah, di sini saya garis bawahi ya. Coba Anda perhatikan tubuh Anda sendiri. Ini kita bicara pada tubuh yang sehat dulu ya, sebelum tubuh itu kadang-kadang dirusak oleh kita sendiri. Setiap sel yang menyusun tubuh ini, apakah dia bergerak mengikuti egonya sendiri? Ya. Apakah dia bertumbuh mengikuti maunya sendiri dengan mengabaikan rancangan agungnya? Jawabannya, kalau kita punya akal sehat, kita akan mengatakan bahwa semua sel itu bergerak, semua sel itu bertumbuh mengikuti rancangan agung, tidak mengikuti egonya sendiri, tidak mengikuti maunya sendiri. Kalau mengikuti maunya sendiri, ya nanti bahasa Jawanya itu badan Anda pating kletot. Mestinya tinggalnya begini, ada sel yang ingin menonjolkan dirinya, jadi hidung mestinya begini, ingin ada yang dapat perhatian gitu kan. Ya. Itu contoh-contoh sederhana. Jadi semua keberadaan itu sebetulnya bergerak dalam harmoni. Hanya kalau kita bicara tentang tubuh kita, harmoni itu dirusak oleh siapa? Oleh kita sendiri. Kenapa kemudian ada orang sakit kanker lah, gitu ya, tumor lah? Itu adalah representasi dari harmoni yang dirusak oleh diri manusia sendiri. Dirusak dengan apa? Ya dengan pikiran, dengan emosi, kata-kata, perbuatan yang tidak harmoni. Jadi kalau orang memendam luka batin, itu akan menciptakan ketidakharmonisan di dalam diri sendiri. Ya, dan itu nanti menciptakan kerja sel yang tidak sesuai dengan rancangan agung. Makanya bolak-balik selalu saya katakan, hati-hati dengan segala pilihan dalam berpikir, berkata, bersikap. Jangan beralasan sesuatu di luar diri yang membuat Anda malah merusak diri Anda sendiri. Ya, jadi kayak luka batin itu sebetulnya kan pilihan kita sendiri. Pemicunya bisa di luar sana. Siapa saja bisa, tetapi kita yang memilih untuk meresponnya dengan cara apa. Meresponnya dengan cara yang destruktif sehingga kita luka batin gara-gara orang lain, atau kita tetap menjaga kedamaian kita, orang lain menjungkir balik kayak apa, bermanuver kayak apa, kita tidak pernah kemudian terluka, tidak pernah mengalami luka batin. Kalau kita bijaksana, kita akan memilih untuk sepenuhnya memastikan tubuh kita dengan segala selnya, dengan segala organnya, jaringan saraf ada dalam harmoni. Ya. Nah, kita perhatikan lebih jauh keluar diri kita. Bagaimana segala yang ada di jagat raya ini juga bergerak dalam satu ritme kosmik yang harmoni. Ya. Bulan, bumi, matahari, bintang-bintang. Mereka semua mengikuti sebuah pengaturan gerak dari satu sumber yang tunggal. Mereka tidak kayak kita yang suka, kalau bahasa Jawanya tuh pating pecolot gitu ya. Jadi sana sini sendiri. Karena kalau bulan, bintang, matahari kayak manusia yang suka ajreg-ajregan, kita nggak hidup. Karena bulan dengan bumi bisa tabrakan, matahari dengan planet lain dengan bintang lain bisa tabrakan dan seterusnya. Nah, maka di sini kita perlu kemudian merenungkan bagaimana posisi kita. Kita ini diberi satu kondisi yang sangat spesial, di mana kita bisa memilih untuk mengikuti sebuah gerak semesta yang harmoni, atau sebaliknya bertentangan dengan harmoni itu dan menciptakan destruksi. Disinilah peran yang sangat spesial dari manusia. Disinilah kemudian juga anugerah yang luar biasa berharga bagi manusia, sekaligus juga yang membawa resiko luar biasa pada manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia dapat anugerah ini? Kenapa manusia diberi kesempatan untuk hidup dalam harmoni atau sebaliknya hidup dalam destruksi? Kembali kepada rumus
dualitas yang ada pada diri manusia, yang ini menjadi bagian dari proses evolusi jiwa, menjadi resiko yang harus ditanggung karena manusia kemudian ada dalam alur evolusi menuju kesempurnaan. Matahari mau sampai kapanpun ya tetap matahari. Tapi manusia, dia bisa beranjak dari posisi yang sangat nista menuju posisi yang paling mulia. Sebaliknya, dia bisa di posisi yang tadinya mulia menjadi sangat nista. Karena adanya pilihan ini, ada yang disebut sebagai kehendak bebas atau kebebasan berkehendak. Nah, maka manusia kemudian perlu mengerti bagaimana cara hidup yang harmoni. Inilah ajaran dasar dari Taoisme. Nah, supaya Anda bisa memilih cara hidup yang harmoni, kata kuncinya adalah Anda mengenali apa itu ego, Anda mengenali apa itu gerak semesta. Ya, ini sebetulnya satu intisari ajaran spiritual yang selalu kita bahas berulang-ulang. Manusia yang tidak tekun hening atau belum pandai hening, belum pandai menyelami keheningan, itu secara otomatis akan selalu hidup dengan egonya, dengan pikiran-pikiran yang dipenuhi segala konsepsi, segala ilusi, segala harapan, dan seterusnya. Nah, pada kenyataannya, manusia yang hidup dengan pikiran seperti itu, dengan egonya, dia pasti akan hidup dalam ketidakharmonian dengan alam semesta. Orang yang hening itu diajak untuk menyadari apa tuntunan yang paling agung dari relung hatinya. Karena tuntunan itulah sebetulnya gerak semesta itu sendiri. Itulah panduan dari sang sumber kecerdasan yang ada di balik jagat raya ini. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, disinilah sebetulnya hal yang harus kita garis bawahi dengan sangat mendasar kalau kita mau memahami apa intisari dari Tao. Nah, saya kasih gambaran yang paling sederhana. Kan tadi kita bicara laku Tao yang paling populer itu kan gerak meditatif atau meditasi dinamis yang disebut sebagai Tai Chi. Tai Chi itu sebetulnya bukan kita ngapalin gerak, kemudian bergerak berdasarkan hafalan kita, bukan. Tai Chi itu kita masuk dalam kondisi yang sangat hening, meditatif. Kita merasakan betul bagaimana ritme semesta ini. Lalu kita bergerak mengikuti itu, bergerak menyelaraskan dengan bagaimana ritme matahari, ritme bulan, ritme bintang, dan seterusnya. Paling sederhana adalah gerak semesta itu sebetulnya muncul dari relung hati kita. Maka Tao itu adalah sebuah upaya melatih diri kita untuk bergerak mengikuti apa tuntunan dari relung hati. Maka pergerakan menjadi sangat lembut. Dan seterusnya. Ini belum begitu luas, tangannya masih sakit. Tapi saya ngasih contoh saja. Tai Chi itu sekali lagi dimulai dengan sadar penuh atas setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural. Menyadari di dalam nafas itulah ada energi hidup yang disebut sebagai Qi. Energi hidup itu yang pangkalnya, dasarnya ada di relung hati kita, yang dalam bahasa Tiongkok disebut sebagai Imyan. Jadi kita itu hanya mengikuti dorongan gerak yang muncul dari relung hati kita. Nah, begitu kita mengikuti pergerakan itu, secara otomatis kita juga akan menjadi harmoni dengan pergerakan alam semesta. Kita menjadi ada dalam keterhubungan, kita menjadi ada dalam kesatuan. Dalam posisi dan situasi seperti ini, maka nanti ada yang disebut sebagai timbal balik energi. Kita memancarkan kasih kepada semua yang ada. Kita memancarkan kasih kepada semua elemen kosmik. Nah, pada saat bersamaan, berbagai elemen kosmik itu melimpahkan energinya kepada kita tanpa kita harus menarik-nariknya atau berintensi untuk menyedotnya. Nah, maka orang yang Tai Chi itu akan menjadi harmoni dengan matahari, menjadi harmoni dengan bumi, menjadi harmoni dengan bulan, dengan bintang.
menjadi harmoni dengan energi api, energi air, energi tanah, energi udara. Semua energi elemental itu kemudian nanti menyatu di dalam tubuh ini. Pusat energinya disebut sebagai tantien di bawah pusar. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, buah laku dari mereka yang melakukan tai chi, melakukan sebuah gerak meditasi yang membawa kepada harmoni dengan jagat raya ini, di satu sisi akan membuat kita menjadi dimurnikan, menjadi makin terhubung dengan sumber tuntunan agung di relung hati. Pada saat bersamaan, tubuh kita ini sebagai representasi dari jagat raya ini menjadi harmoni dengan jagat raya yang besar. Kita sebagai mikrokosmos menjadi harmoni dengan makrokosmos. Energi makrokosmos kemudian ada pada diri kita. Ya. Semakin kita harmoni dengan makrokosmos, maka jejak energinya yang ada pada diri kita juga menjadi makin besar, makin powerful. Nah, ini sebetulnya intisari dari ajaran Tao. Lalu di mana kesalahpahaman orang? Lalu di mana pembiasan yang terjadi pada saat ini? Kalau kita kemudian melihat bagaimana orang-orang memperlakukan Tao, satu, kebanyakan hanya membicarakan dia sebagai sebuah filsafat atau sebagai sebuah aturan-aturan etik. Ya, jadi kita membincangkan Tao sebagai filsafat moral. Yang lainnya, orang kemudian mendegradasi Tao itu sebagai agama, sebagai ritus yang porosnya adalah pemujaan pada leluhur. Maka Anda pasti akan mengenali sekarang ada yang disebut sebagai agama Tao. Ya. Apa inti ajaran di sana yang sekarang ada? Anda diajari untuk melakukan worship atau ibadah kepada para leluhur. Ya, mirip dengan kejawen. Gitu. Cuma ini kejawen versi Tiongkok. Nah, ini sebetulnya sudah berbeda jauh dengan esensi dari Tao. Tentang bagaimana kita menyadari Tao itu sendiri di dalam keheningan. Ya. Nah, justru kita punya tanggung jawab untuk menyalakan kembali api kesadaran murni dari semua tradisi. Kita punya tanggung jawab untuk memahami kembali apa yang merupakan ajaran-ajaran paling fundamental dari semua tradisi yang ada di bumi ini, termasuk Taoisme. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti mari kita diskusi, ya. Dan kita ngaso dulu supaya kita makin kuat untuk menghadapi kenyataan. Terima kasih, sampai jumpa sekitar 20 menit.